Bagaimana cara menutup portal gaib ya? Portal gaib ciri-cirinya diantaranya orang yang sering kesurupan, orang yang mudah kesurupan, orang yang gampang baper ya, orang yang sensitifan, baper dalam tempat yang tidak tepat. Ini juga termasuk orang yang sensitif, orang yang mudah kena sihir, orang yang mudah kesurupan juga gitu. Maka sudah sering kali saya jelaskan, bahkan sudah kita cantumkan di buku Faidul Mannan fi Madarijil Mu'aliyati bil Qur'an, baik juz 1 ataupun juz 2 ataupun di buku Faidul Mannan fi Taraqi ila Ma'arijil Ihsan tentang portal gaib. Cara yang sangat efektif, yang sangat kuat adalah dua-duanya, secara spiritual dan secara mental. Secara mental ini lebih dikuatkan lagi, karena ini juga berdasarkan hadis Nabi, ketika pikiran hati ini kuat maka anggota tubuh juga kuat. Ketika pikiran atau hati ini lemah, mental ini lemah, psikis lemah, maka anggota tubuh juga lemah. Maka kuatkan hati kita sesuai tadi penjelasan di kitab Zadul Ma'ad ini. Hati kita, takwa kita dengan ibadah, dengan zikir, kemudian tawajuh ilallah, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai dunia yang berlebihan dan lain sebagainya, menghindari dosa-dosa, lalu dikuatkan dengan zikir yang sudah diijazahkan oleh guru-guru kita yang saleh, yang tersambung sampai kepada Nabi SAW, maka dia sudah bisa menutup portal dengan sendirinya gitu. Kemudian pantangannya bagaimana? Pantangannya jangan suka nebak-nebak. Misalnya pasien datang kepada kamu, kayaknya di mata sebelah kiri kamu itu kuntilanak, kalau yang sebelah kanan genderuwo. Itu kayaknya suami istri, anaknya ada di hidung kamu gitu, nah ini lebay, dan nanti lama-lama dia jadi ngeblank gitu loh. Akhirnya otomatis dia terbuka portalnya dan dia jadi kesurupan. Maksudnya itu konslet, suka nebak-nebak orang ya, dan lain sebagainya. Ini berbahaya sekali. Makanya di SOP KBRA tertulis tidak boleh ada penerawangan dengan jenis apapun ya, dengan jenis apapun. Dikirimi foto, tolong liatin Ustadz foto saya, ini gimana, saya ada gangguan apa enggak? Ini enggak boleh sebenarnya di SOP ini gitu loh. Kalau ada kiai-kiai yang melihat seperti itu beda lagi, itu tajribiyah, ya. Tajribiyah bagaimana maksudnya? Begini, ada dua orang batuk datang ke dokter, A dan B batuk. Dilihat sama dokternya, ini ciri-ciri batuknya ini yang satu tenggorokan, yang satu paru-paru. Dikasih obat berbeda, padahal dua-duanya batuk. Dok, kok beda dokter obatnya ini, kami dan teman saya ini? Kenapa? Iya, kalau saya lihat kamu ini batuknya paru-paru, kalau saya lihat ini batuknya tenggorokan. Tapi SOP medis harus diperiksa dulu kan begitu. Tapi dokter kadang-kadang bisa paham tanpa diperiksa. Apakah dokter punya jin hodam? Enggak begitu. Saya lihat ini raut wajahnya Amin ini kenapa kok galau, kayaknya ada hutang yang belum terlunasi kan. Nah, kan kelihatan orang muka-muka yang kena hutang, muka-muka yang banyak hutangnya kadang bisa terlihat begitu loh. Ini ilmu juga termasuk ilmu membaca pikiran atau membaca raut wajah orang lain. Ya, itu ada juga ilmunya gitu. Jadi, dan itu tidak boleh dimain-mainin, tidak main-main. Jadi intinya diagnosanya nggak usah seperti itu. Diagnosanya sudah seperti SOP kita. Tanyakan kronologis gangguannya seperti apa. Medisnya bagaimana? Mungkin ada medis yang dia sembunyikan. Psikisnya bagaimana? Kronologisnya pokoknya kita tanya begitu loh. Baik medis atau psikis gitu. Atau mimpinya, atau perilakunya, atau mentalnya bagaimana, atau kesehatannya bagaimana, kita tanyakan dulu baru kita ruqyah. Nah, makanya di sini ya secara faktanya itu, fakta di lapangannya banyak ahli kejiwaan itu dan medis yang tidak mampu membedakan antara kesurupan karena gangguan jiwa ataupun karena jin ya. Dan selain itu penderitanya hampir tidak bisa disembuhkan secara medis, dan ini diakui oleh Syekh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau. Ya, jadi intinya itu
kuatkan mental kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita penuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, bantu dengan spiritual agama, zikir, ibadah, salat, sedekah dan sebagainya. Insyaallah itu bisa menutup portal kita. Wallahu a'lam.